Pertumbuhan kerohanian. Firman Tuhan terambil dari Lukas 8 ayat 4-15 berkata demikian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur, keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Suatu kali saya diberikan kesempatan oleh pacar saya untuk merawat sebuah pohon. Jujur, sewaktu diberikan, saya tidak mengetahui jenis pohon itu. Ketika disuruh merawat, ya saya rawat. Lalu mulailah saya merawat pohon tersebut. Saya menyiram dengan air, memberikan pupuk setiap hari, dan tidak lupa saya menaruh pohon itu di bawah sinar matahari. Akan tetapi ketika saya sibuk bekerja, saya lupa untuk menyiram dan memberi pupuk. Yang saya lakukan hanya menaruh pohon itu di bawah tetesan air AC. Setelah berjalannya waktu, pohon tersebut layu dan akhirnya mati. Ketika mati, saya hanya menggerutu. Pohon ini lemah sekali. Tidak dirawat sebentar saja langsung layu dan mati. Dalam perumpamaan hari ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Penabur tersebut menaburkan benih itu dan jatuh ke tanah. Tanah di sini adalah gambaran kondisi hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kondisi tanah pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yesus mengatakan ketika benih firman Tuhan itu ditabur, datanglah si jahat atau si iblis yang merampas firman Tuhan itu. Dan orang itu tidak berbuah. Kondisi kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, yang mencerminkan orang yang menerima firman itu dengan sukacita tetapi tidak berakar dengan dalam. Ketika ada penindasan, orang itu menjadi murtad atau berpaling dari Tuhan. Kondisi ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri yang mencerminkan kehidupan ganda. Gambaran orang mau ikut Tuhan, tetapi masih menikmati dosa. Yesus mengatakan orang ini tidak akan berbuah atau mati. Kondisi terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, mencerminkan orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu berubah
dan menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Yesus berkata bahwa orang itu akan berbuah. Kondisi manakah hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan? Terkadang harus kita akui, kita jarang sungguh-sungguh menyiapkan hati siap dan subur ketika mendengarkan firman-Nya. Ingatlah perubahan hidup kita, semua tergantung bagaimanakah respon kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita yang sungguh-sungguh haus dan rindu kepada firman-Nya. Karena itu marilah kita selalu menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, siap ditaburi benih firman Tuhan. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, firman-Nya adalah kebenaran yang berkuasa, memberikan pertumbuhan bagi hati yang terbuka untuk ditabur dan diubahkan oleh-Nya.